Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang kita renungkan perkataan Bakar bin Abdullah al-Muzani, "Law kana li zunubihi rih ma jalasa alayya ahad." Seandainya dosa itu berbau, maka tidak ada orang yang bisa duduk di dekatku karena bauku itu. Dan kita semua ini berbau ya ikhwan, berbau semua. Tidak ada di antara kita ini yang tidak berbau. Cuma cerdas-cerdaslah menutup bau. Iblis itu mengatakan, saya binasakan manusia itu dengan bau dosa, tapi dia binasakan saya dengan taubat dan istighfar. Jadi iblis nah hancurkan dengan syahwat dosa, tapi hancurkan tong itu iblis segera taubat dan istighfar. Umar bin Khattab mengatakan, dulu kalau ada dosa, kalau dulu ada masalah umat, dua obat besarnya ketika Nabi hidup. Satu, lari sama Rasul, kita mohonkan ampun sama Rasul, turun menjawab masalah, insyaallah banyak yang selesai. Yang kedua, disuruh istighfar, suruh bertobat. Tapi sekarang ini sudah tidak ada Rasulullah SAW, maka kekuatan kita adalah satu saja: banyak bertobat, banyak beristighfar. Maaf saya lanjut, tidak mau selesai-selesai. Ini kita sudah sering bahas. Banyak orang yang suka membela dirinya meskipun dia sadar bahwa dalam posisi yang salah. Saya diam saja ini karena supaya kita baca nanti semakin banyak saya ucapkan, bisa jadi saya di sini juga. Kita bisa rasakan itu ya ikhwan. Karena manusia itu memang terlalu suka dirinya. Saking disukanya dirinya, kadang sudah bau dirinya dia tidak rasa bahwa dirinya bau. Bahkan sebagian bau itu tidak ilas dilepas itu bau kalau belum dicium. Coba kalau antum luka bernanas sekalipun, ditahu ini busuk, tapi sebelum dibuang kita kasih singgah dulu. Padahal ditahu busuk, itu tanda bahwa dirinya meskipun busuk dia suka dirinya. Begitu juga suami istri kan. Nah tahu suaminya bau, tapi bilang bau pak ya, bau umi ya, enggak apa-apa, saya suka. Nah, padahal botol itu ketika pengantin baru. Kalau pengantin tua sudah mulai terus terang, bahkan bukan cuma terus terang, Pak Nabi bilang sakulut apa? Itu filosofi manusia. Memang Pak, manusia itu membela dirinya, dan siapa orang yang dekat dengan dirinya
Pasti begitu, Pak. Siapa orang itu nak cintai dirinya, maka pasti membela dirinya. Dan siapa orang yang paling dekat dirinya, yang coba-coba arahkan ke negatif, karena pasti ngelawan ke. Dan itu sudah terjadi pada Nabi sekalipun. Nabi Yakub alaihissalam, Pak, Nabi mulia, Nabi soleh, tapi bagaimana dia kecintaannya kepada anaknya Yusuf, akhirnya teguran Allah pun lahir. 10 saudaranya Yusuf membenci dia karena Yusuf sepertinya tidak ada kesalahannya sedikit pun. Lahirlah kebencian 10 saudara Yusuf. Kenapa? Dia terlalu berpihak pada apa yang dia cintai. Maaf, hati-hati dengan 2-3 anak tak. Karena itu pelajaran besar dari kisah Nabi. Karena itu Nabi-Nabi sekarang hakikatnya semua punya kelebihan. Namun Nabi-Nabi itu juga ditegur dalam berbagai ayat. Dan itu menjadi teguran buat kita hari ini. Apakah kita mau lanjutkan Yusuf, ayahnya Yusuf Yakub? Murid, Pak, hati-hati Ki, jangan terlalu ada diistimewakan. Sampai kalau memang bapak ustaz mau istimewakan anak tertentu, maka itu di hati tak. Jangan sampai terkesan ada yang lainnya merasa disepelekan. Karena akan pasti melahirkan apa? Kecemburuan. Habis nih. Akan masuk di keempat, hati-hati terhadap pujian yang melemahkan. Ya, ini kita semua ini, Pak, akan kena ini. Kita ini suka semua kau dipuji, kan? Adakah yang tidak senang kau dipuji? Semua itu senang dan pasti senang. Tapi ayat ini naubati diri kita. Kalaupun semua orang puji, nah kau paling tahu dirimu bahwa apa je nak puji, nah banyaknya je kekuranganku. Ada seorang syekh besar di Madinah. Ya. Tulan saya hadir waktu satu pertemuan. Ada seorang yang bertanya, Syekh, dia minta maaf, ada syekh bilang begini, kita begini. Itu syekh yang sekarang mengatakan, ahsana ilaihi wa tashkuru ilaihi. Saya berterima kasih dan saya doakan orang itu karena apa yang dia katakan, saya ini kekuranganku, belum seberapa yang dia ketahui. Dan saya tidak mendengar pujian sedikit pun kepada syekh. Apa dia bilang? Karena sesungguhnya saya ada masih lebih banyak kekuranganku. Wih, luar biasa itu, Pak. Sudah syekh besar tapi dikritik oleh mati-matian banyak. Lalu di tengah orang mengatakan, iya, saya doakan bahwa belum seberapa. Oh, saya kalau saya ini, Pak, belum Pak, saya rasanya lulus. Belum, Pak, rasanya saya lulus ini. Saya masih kadang-kadang emosi kalau ada apa itu sesudah. Belum, Pak, lulus di sini. Makanya saya masih mau bahas ini. Saya belum bisa, saya belum. Masih kadang-kadang naik ke leherku kalau orang puji. Padahal banyaknya tersisa saldo kekurangan. Ya, tapi kita coba belajar. Bisa jadi saya sampaikan ini, antum lebih lulus. Yakni antum lebih mulia dari pengamalan ayat ini daripada saya. Antum peka dengan pujian, antum juga peka dengan kritikan. Dalam artian, ya, kalau ada yang kritik kita, tidak seberapa aja itu.
Kalau Nabi bilang begini-begini, kayaknya salah itu karena masih lebih banyak dia belum tahu.